PDI Perjuangan menghormati proses penggeledahan terhadap dua rumah tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Namun pertanyaannya apa yang KPK cari dari penggeledahan itu? Benarkah KPK masih kurang bukti untuk merampungkan perkara Sekjen PDI Perjuangan itu? Kita akan membahasnya bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Guntur. Selamat malam Mas Reza, selamat malam Mas Guntur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Guntur, saya minta tanggapan Anda dulu ini terkait penggeledahan rumah Hasto Kristianto. Selain di Bekasi, ternyata KPK juga menggeledah rumah Hasto di Kebagusan dan menemukan catatan dan juga bukti elektronik. Apa benar seperti itu Mas Guntur? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang benar kemarin itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto di Bekasi dan rumah singgah Mas Hasto di Kebagusan. Waktu penggeledahan di Bekasi, penyidik KPK mengambil ada dua item, yaitu satu USB yang diambil dari kamar anaknya Mas Hasto. Kemudian yang kedua adalah catatan notes buku kecil dari Mas Kusnadi. Dan bagi kami dua barang itu tidak terkait sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan. Dan juga disampaikan bahwa satu USB itu Mas Hasto merasa tidak memiliki barang itu. Kemudian kami juga tidak diperbolehkan untuk melihat apa isinya di dalam USB itu. Namun tetap dimasukkan dalam berita acara penyitaan. Kemudian terkait dengan buku catatan Mas Kusnadi, itu catatan tahun 2021 terkait patungan Mas Kusnadi dengan adiknya yang merawat kebun atau sawah bawang. Di situ kan ada tulisan tentang patungan Dinkus, Udin dan Kusnadi, adiknya Mas Kusnadi itu. Jadi catatan itu pun juga tidak terkait dengan perkara yang ditersangkakan. Mungkin karena di Bekasi banyak media dan kalau penyidik keluar dengan tangan kosong, akhirnya diambillah dua item yang sebenarnya tidak terkait dengan perkara. Sementara di rumah singgah Kebagusan yang digeledah setelah rumah di Bekasi, karena tidak ada media, maka penyidik tidak mengambil sesuatu item dari rumah singgah tersebut. Dan bagi kami juga upaya penggeledahan ini lebih banyak untuk mendramatisir. Misalnya ada 16 penyidik dengan 8 mobil dengan belasan polisi bersenjata lengkap. Kemudian juga menurunkan koper-koper yang banyak ketika mau melakukan penggeledahan. Kemudian setelah selesai membawa satu koper besar berwarna biru yang sebenarnya mungkin isinya adalah cuma satu USB dan buku catatan kecil. Jadi ini bagian dari mendramatisir penggeledahan. Dan juga kami memandang juga salah satu penyidik, pemimpinnya, yaitu AKBP Rosa, yang menurut cerita kuasa hukumnya Mas Hasto, Bang Johannes Tobing, menyampaikan hal yang menurut kami juga tidak terkait dengan perkara. Misalnya buat apa dia mengatakan bahwa saya yang menangkap menyelesaikan kasus Osi Kaligis, saya yang menyelesaikan menangkap Sahrul Yassin Limpo, saya yang menyelesaikan menangkap Lukas NMB. Buat apa dia menyatakan hal itu di hadapan kuasa hukum Mas Hasto Kristianto? Dan sewaktu penggeledahan, Mas Hasto memang tidak berada di rumah baik yang di Bekasi ataupun rumah singgah yang ada di Kebagusan, karena Mas Hasto mengikuti acara kegiatan partai dalam rangkaian hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 yang nanti puncaknya pada tanggal 10 Januari 2025. Dan kami ingin juga memastikan bahwa Mas Hasto telah menerima panggilan kedua yang dijadwalkan pada tanggal 13 Januari. Dan kami bisa memastikan Mas Hasto Kristianto akan menghadiri panggilan kedua KPK nanti. Begitu Mas. Oke. Baik, saya ke Mas Yudi terkait dengan penggeledahan dua rumah Hasto Kristianto ini.
Mas Yudi, apalagi sih yang dicari oleh penyidik? Menurut Anda, apakah KPK ini terlalu bertele-tele dalam melengkapi barang bukti? Menurut saya tidak ya, karena memang penyidik saya lihat ingin pertama memperkuat alat bukti yang sudah ada yang dimiliki ketika menetapkan tersangka. Yang kedua, memperbanyak barang bukti yang bisa didapatkan dari proses penggeledahan. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengembangkan kasus dengan jalan melakukan penggeledahan. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang biasa saja, merupakan kewenangan dari penyidik, dan saya lihat pun juga ya, di lapangan ya, dari pemberitaan, dan dia ada lihat juga di TV gitu ya, kan nggak ada masalah yang signifikan yang terjadi di sana gitu kan, dan penyidik pun pasti sudah mematuhi semua prosedur ketika melakukan penggeledahan, mulai dari surat perintah penggeledahan ya, kemudian juga memberikan berita acara penggeledahan kepada pihak terkait yang ada di tempat tersebut, misalnya penasihat hukumnya dan juga orang-orang yang ada di situ, kemudian saksi dan lain sebagainya. Kemudian menjawab Mas Guntur, kenapa banyak sekali tim dari KPK ya, karena memang itu adalah SOP Mas Guntur, karena memang kalau melakukan penggeledahan, saya lihat tadi kan ada beberapa yang saya kenal lah, teman saya gitu ya Mas Guntur, sepertinya itu gabungan dari 2 satgas yang menangani perkara ini, penyidik-penyidiknya, kemudian juga ada tim yang digital forensiknya KPK yang bertugas untuk mengolah barang bukti yang elektronik, kemudian ada juga tim yang saya lihat itu merupakan tim dokumentasi, karena memang salah satu SOP KPK ketika melakukan penggeledahan dan ketika memasuki suatu tempat itu harus ada tim yang mendokumentasikan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan dan fitnah dan lain sebagainya. Kemudian masalah pengamanan ya, memang pengamanan ya seperti itu, pengamanan langsung dari teman-teman kepolisian ya, bukan dari KPK. Jadi menurut saya itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan barang bukti yang ditemukan ya, ya memang sah-sah saja ketika misalnya yang disita itu merasa bahwa itu tidak ada hubungan. Namun ya penyidik kan mempunyai kewenangan dan juga kan sudah ditunjukkan dan ada di dalam berita acara yang juga diserahkan bahwa apa yang diambil yaitu pertama flash disk ya. Mungkin penyidik merasa bahwa terkait dengan barang bukti elektronik ya. Ya tentu ini nanti akan dianalisis lebih dalam ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen ya, notebook ya, buku not ya. Ya tentu kan memang dalam proses penggeledahan tidak serta-merta bisa langsung dianalisis ini apa dan sebagainya. Tetapi setidaknya penyidik meyakini bahwa ini akan ada kaitannya. Ya nanti semua prosesnya termasuk juga barang bukti ini nanti akan dikonfirmasi kepada Mas Hasto ketika dia dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Seperti itu, Mas. Baik. Nanti usai jeda saya juga ingin membahas ini terkait dengan pernyataan Anda, Mas Guntur, yang menyebut bahwa penggeledahan ini sebagai pengalihan isu dari OCCRP begitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.